Namun saat itu Nian Bing langsung memakai Liontin Tianhua yang diberikan oleh ibu angkatnya dan membuat dirinya terlindungi dari formasi kegelapan. Bing Yun pastinya terkejut mengapa Liontin Tianhua ada pada Nian Bing, karena jelas itu adalah milik ibunya yang adalah Nyonya Ruyan. Sontak ia pun langsung mengingat kejadian di masa lalu ketika ibunya memberikan Liontin Tianhua itu kepada Nian Bing, karena waktu itu Nian Bing menganggap bahwa Nyonya Ruyan mirip dengan ibunya. Nyonya Ruyan juga akan menyelamatkan Nian Bing ketika Nian Bing mendapat masalah di Kekaisaran Auran. Kembali ke arena, Bing Yun pun baru menyadari bahwa orang yang mencuri Liontin darinya itu adalah Nian Bing. Ia pun semakin bertekad tidak akan kalah. Ia juga meminta Liontin itu dikembalikan kepadanya. Hingga akhirnya Bing Yun pun akan menyerang dengan kekuatan es yang diberikan oleh gurunya, walau ini sangat merugikan dirinya. Terjadilah benturan antara formasi kegelapan dan kekuatan es yang dilancarkan oleh Bing Yun. Kekuatan es itu juga memunculkan avatar roh dari pendeta Dewi Es. Melihat avatar roh itu, pastinya Nian Bing menjadi semakin marah karena ia sangat membenci pendeta Dewi Es. Terlihat Nian Bing terus menahan serangan yang dilancarkan oleh Bing Yun, yang pada akhirnya Nian Bing pun tidak berdaya dan terpental oleh serangan domain tersebut. Bing Yun juga menyuruh Nian Bing menyerah dan juga serahkan batu Dewi Es. Pastinya Nian Bing tidak mau, ia pun langsung mengeluarkan semua senjata dewanya dan menggabungkan keenam sihir untuk menyerang balik. Terlihat serangan Nian Bing mengurung avatar roh dari pendeta Dewi Es. Kekuatan naga yang banyak juga menyerang, yang akhirnya berhasil meruntuhkan avatar roh dari pendeta Dewi Es. Serangan naga itu juga pada akhirnya berhasil mengalahkan Bing Yun. Panitia pun memberitahukan pemenang kompetisi penyihir baru 5 kerajaan adalah Nian Bing. Setelah hal itu, terlihat Kaisar Huatian memuji penampilan Nian Bing yang telah menjadi pemenang kompetisi. Mereka berdua pun sambil bermain shogi di sana. Kakek Rong pun yakin bahwa cucunya itu akan menjadi lebih kuat darinya. Kakek Rong pun sangat yakin bahwa cucunya itu akan menjadi penyihir yang lebih hebat daripada dirinya. Bahkan ia sangat yakin cucunya itu bisa menjadi terkenal di seluruh benua Yangguang. Meski begitu, Kaisar Huatian pun menanyakan mengapa Nian Bing malah mewakili Kekaisaran Bingyo, yang padahal di sana ada pagoda Dewa Es. Kaisar pun khawatir jika Kekaisaran Bingyo terus didukung oleh Nian Bing. Tapi kata kakek Rong, jangan khawatirkan hal itu, karena ia bisa menjamin bahwa Nian Bing akan selalu menjadi bagian dari keluarga Rong. Kaisar Huatian juga menanyakan mengapa kakek Rong dan Nian Bing berpisah selama bertahun-tahun. Kaisar Huatian pun baru terkejut karena mengetahui Nian Bing adalah putra dari anak dari kakek Rong, yakni Tian Er. Akan tetapi kata kakek Rong tidak masalah karena belakangan ini Nian Bing sudah menerima keluarga Rong, walaupun Nian Bing sebelumnya telah menderita. Tidak lama muncullah Nian Bing, Nona Fengnu dan juga Rong Bing. Kakek Rong dan Kaisar Huatian pun memberikan selamat kepada Nian Bing yang telah memenangkan kompetisi penyihir baru. Nian Bing juga telah membuat semuanya terkejut dengan kekuatan Nian Bing. Nian Bing juga mendapat pujian dari Rong Bing karena ia pikir ketika Bing Yun mengeluarkan domain, ia pikir Nian Bing akan kalah. Terlihat kakek Rong pun mengeluarkan bilah umur panjang untuk diaktifkan oleh Nian Bing sebagai pemilik baru. Mereka juga ingin melihat kekuatan dari bilah umur panjang tersebut. Namun ketika Nian Bing mengaktifkannya memakai darahnya, tiba-tiba saja aura kegelapan pun muncul dan kepala Nian Bing menjadi kesakitan. Ternyata itu adalah bilah umur panjang yang palsu.
一把神器了。 Nian Bing pun mengingat sebelumnya ketika pertarungan dengan ras kegelapan, nampaknya saat itu Sha Fan menukar bilah tersebut. Hal itu membuat Kaisar Huatian menjadi marah. Lantas kakek Rong menyuruh Rong Bing untuk pimpin kesatria Singa Api untuk mencari ras kegelapan di seluruh kota. Kakek Rong juga menjamin bahwa hadiah Nian Bing pasti akan kembali lagi. 迟早会到你手上。荣兵，你现在立刻你一起面对了。 你当全力以赴。 Setelah hal itu, terlihat Nian Bing masuk ke kamarnya. Ia mengetahui setelah kompetisi ini berakhir, sudah waktunya untuk memberitahukan masa lalu Nona Fengno. Sedangkan di sisi Nona Fengno, ia pun nampaknya harus kembali ke klan Phoenix. Ketika mereka berdua bertemu tepat di depan pintu, mereka berdua pun sama-sama mengatakan ada yang ingin dibicarakan. Nona Fengno memberitahukan lebih awal bahwa ia harus kembali ke klan Phoenix karena upacara Phoenix Nirvana akan diadakan 2 tahun lagi. Meski begitu, banyak yang harus dipersiapkan. Mendengar hal itu, tentu saja Nian Bing ingin ikut karena ia tidak ingin melihat Nona Fengno disulitkan oleh para tetua klan Phoenix. 你知道的，凤族不能凤凰涅槃大典，虽是2年兵，我相信经过上次年兵。 Sedangkan Nian Bing ragu untuk mengatakan tentang masa lalu Nona Fengno yang adalah putri dari Nyonya Ruyan. Takutnya jika memberitahukannya sekarang, maka Nona Fengno tidak akan menerimanya. Yang akhirnya Nian Bing menghormati keputusan Nona Fengno untuk kembali ke klan Phoenix karena ia selalu mendukung apapun keputusan dari kekasihnya tersebut. Akhirnya mereka berdua pun berpelukan. Sementara itu terlihat kakek Rong mengetahui bahwa bukit di barat daya kota Dutian tiba-tiba saja runtuh. Hal itu menyebabkan gempa. Ditambah lagi muncul kematian yang tiba-tiba saja di desa yang mencurigakan. Ia pun menduga apakah ini ada hubungannya dengan pencurian bilah oleh ras kegelapan. Akan tetapi kesatria Singa Api sudah mengeceknya dan tidak ada petunjuk. Yang pada akhirnya kakek Rong memutuskan harus pergi sendirian untuk memastikannya. Namun kakek Rong saat itu merasakan bahwa ada tamu yang tidak diundang, yang ternyata itu adalah Papa Lukas, Raja Naga Bumi. Terlihat Papa Lukas pun berhasil ditemukan oleh para prajurit. Papa Lukas langsung menyerang dan mengalahkan semua prajurit tersebut. 在骂我！有不速之客闯进荣清，撞死我！ Papa Lukas datang ke sini ternyata untuk mencari Nian Bing, yang pastinya itu untuk membuatkan masakan untuk dirinya. Namun ketika ia akan pergi untuk mencari Nian Bing ke tempat lain, ia pun langsung diserang oleh kakek Rong dengan kekuatan Singa Api. Kakek Rong cukup terkejut karena Raja Naga Bumi bisa menahan api surgawinya, juga dengan elemen nafas bumi yang sangat kuat dari Raja Naga Bumi. Kakek Rong menanyakan apakah Papa Lukas yang mencuri bilah umur panjang. Raja Naga Bumi pastinya tidak mau mengaku dikarenakan ia tidak mencuri bilah tersebut. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk melarikan diri saja. Kemudian dikejar-kejar oleh para prajurit. 伤甚至比那天来的女人还是好浓厚的土。什么长生刀？呸！ Di sisi lain, kembali kepada MC Nian Bing yang sedang bermesraan dengan kekasihnya yakni Nona Fengno. Ikutan dong. Ternyata hari ini adalah Nona Fengno berangkat ke klan Phoenix. Akan tetapi di sana ada Raja Naga Bumi yang sedang mengintip kemesraan tersebut. Ia pun nampaknya iri dengan hal itu. Sama dong. Sama dong. Ia pun berpikir-pikir dulu apa yang harus dilakukan karena di belakang Nian Bing ada kakeknya. Ditambah lagi pastinya tidak akan mudah memaksa Nian Bing memasak untuk dirinya. Nampaknya ia pun memutuskan akan menculik Nona Fengno agar Nian Bing mau memasak untuknya. Lalu kemudian di malam harinya ketika Nona Fengno berangkat untuk kembali ke klan Phoenix, ia pun dicegat oleh kekuatan dari Papa Lukas. Nona Fengno mencoba untuk menyerang dengan kekuatannya, tapi itu percuma karena pertahanan dari Raja Naga Bumi sangatlah kuat. Raja Naga Bumi pun beralasan ia hanya seorang pria gendut yang suka makan dan tidur, dan ia tidak punya niat buruk kepada Nona Fengno.
害怕吗？你是谁？好强的！这吃也太狠了吧！就你这点都是爱睡的胖子。 Menyadari bahwa Raja Naga Bumi ini sangatlah kuat, Nona Fengnu memutuskan untuk kabur saja. Tapi pastinya dikejar oleh Papa Lukas. Papa Lukas mengatakan ia hanya ingin makan lezat dari Nianbing, yang akhirnya ia pun membuat pingsan Nona Fengnu dengan satu kali serangan. 必须赶快逃走！你要对念冰做什么？要跟我翻脸？Kembali kepada Nianbing, ia pun penasaran apa yang terjadi ketika Nona Fengnu kembali ke klan Phoenix. Namun tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu, yang ternyata itu adalah surat dari Raja Naga Bumi. Papa Lukas pun memberitahukan jika Nianbing ingin istrinya selamat, maka terbanglah ke arah utara. Ia menunggunya di kaki gunung. Tapi dengan catatan jangan membawa seseorang dari keluarga Rong, kalau tidak maka istrinya akan dihabisi. Nianbing menduga-duga apakah orang ini dari ras kegelapan. Ia pun tidak peduli, yang pastinya ia harus menyelamatkan kekasihnya tersebut. Sementara itu terlihat para prajurit Kekaisaran Huarong bertarung dengan klan kegelapan. Para prajurit nampaknya kewalahan melawan klan kegelapan tersebut. Mereka pun dibantai oleh Ratu Vampir dan para bawahannya. Salah satu prajurit melapor bahwa bila umur panjang ada di sini. Meski begitu, prajurit itu pun tidak selamat. Kakek Rong yang melihat hal tersebut melalui telepati, ia pun menjadi heran. Padahal yang dikirim adalah prajurit elit. Akan tetapi tetap saja tidak berdaya melawan Ratu Vampir. Kakek Rong mengetahui bahwa bila umur panjang dipakai untuk upacara pelepasan segel, daripada itu nampaknya ia harus turun tangan langsung. Tidak lama ajudan melapor kepada kakek Rong dan membawakan surat yang ternyata itu adalah surat dari Kekaisaran Langmu yang menyatakan perang dengan Kekaisaran Huarong. Kakek Rong pun memerintahkan prajurit itu untuk mengumpulkan pasukan kepung di wilayah barat kota Dutian, dikarenakan ras kegelapan ada di sana. Meski begitu, ia mengingatkan kepada prajurit tersebut agar tidak bertindak gegabah sebelum ia datang ke lokasi. Berpindah kepada Raja Naga Bumi Papa Lukas. Ia sedang asyik memakan daging. Tidak lama Nona Fengnu yang tepar ia pun terbangun. Dan nampaknya ia pun akan melawan agar Papa Lukas tidak menyakiti Nianbing. Tapi kata Papa Lukas justru ia ingin membantu Nianbing. Lalu kemudian Papa Lukas bilang bahwa Nianbing muncul, yang padahal itu hanya untuk membuat Nona Fengnu menjadi pingsan. 什么意思？准你伤害念冰？ Di sisi lain, Nianbing terbang dengan penuh amarah. Ia pun akan menghabisi musuhnya itu jika berani menyakiti kekasihnya. Lalu ia pun ditegur oleh Papa Lukas dan diancam. Jika Nianbing tidak cepat, maka nyawa kekasih Nianbing akan dalam bahaya. Nianbing tidak bisa merasakan di manakah Papa Lukas. Ia hanya bisa mendengar suaranya. Hingga akhirnya ia pun melihat Nona Fengnu tepar dan melihatnya. Papa Lukas mengatakan bahwa Nona Fengnu baik-baik saja. Meski begitu, Nianbing menyerang Papa Lukas dikarenakan apa tujuannya menculik Nona Fengnu. Papa Lukas heran mengapa Nianbing menyerangnya. Karena jelas anggota tubuh Nona Fengnu masihlah utuh. Fengnu, 小腿儿吧，好快的速度！哎，你对凤女做了什么？小腿儿吧，好快的速度！ Nianbing menuduh Papa Lukas dari ras kegelapan. Papa Lukas pastinya mengatakan ia bukan dari ras kegelapan, melainkan ia adalah bangsawan. Bangsawan apa kali? Bangsawan Naga Bumi ya. Nianbing pun menanyakan, lalu sebenarnya siapa Papa Lukas ini? Papa Lukas pun menantang Nianbing. Jika Nianbing bisa mengalahkannya, maka Nianbing bisa pergi dengan kekasihnya.
Namun jika kalah, Nian Bing harus memasak untuk dirinya. Ia juga sudah mendengar bahwa Nian Bing adalah koki yang hebat. Tapi karena Nian Bing terlalu sombong, ia pun tidak punya pilihan lain selain menculik Nona Fengnu agar bisa bertemu dengan Nian Bing. Nian Bing bilang ia akan memasak sekali untuk Raja Naga Bumi, tapi tolong lepaskan kekasihnya. Namun Papa Lukas langsung memasukkan Nona Fengnu ke dalam kantong ruangnya untuk mencegah Nian Bing melarikan diri bersama kekasihnya. Kata Papa Lukas, tenang saja, kantong ruangnya aman terkendali. Bahkan di dalamnya ia sudah menaruh babik, yakni untuk persediaan makanannya. Nian Bing yang mendengar itu pun, ia pun menganggap kekasihnya itu terjepit oleh para babik, yakni di dalam kantong ruang tersebut. Waduh, para babiknya ini apa namanya? Beruntung bersama Nona Fengnu. Mendingan Abin aja yang bersama Nona Fengnu. Berduaan di sana di kantong ruang. Ngarep. Papa Lukas menegaskan itu tergantung kemampuan Nian Bing bisa atau tidak menyelamatkan kekasihnya. Hingga akhirnya Nian Bing melawan Papa Lukas dengan 6 gulungan sihirnya, tapi itu tidak berdampak apa-apa kepada Papa Lukas. Lalu kemudian Nian Bing mengeluarkan sihir tingkat 9. Sihir api dan es menyerang secara bersamaan. Akan tetapi serangan itu hanya berhasil menembus pertahanan dari Raja Naga Bumi. Nian Bing diprovokasi. Jika begini Nian Bing tidak bisa menyelamatkan kekasihnya, hal itu membuat Nian Bing semakin marah dan mengeluarkan serangan yang berpotensi membahayakan nyawanya. Papa Lukas yang mengetahui hal itu, ia pun langsung menghajar Nian Bing hingga Nian Bing menjadi tepar tidak berdaya. Di saat tepar itu, Nian Bing mengingat janjinya kepada Nona Fengnu bahwa setelah ia menyelamatkan kedua orang tuanya, ia akan mencari Nona Fengnu di klan Phoenix. Ia juga berjanji akan selalu berada di samping Nona Fengnu dimanapun itu. Kemudian Nian Bing bangkit karena ia harus menyelamatkan kekasihnya. Ia pun mengeluarkan semua senjata dewanya untuk menyerang Raja Naga Bumi, yakni dengan teknik tarian hujan naga. Serangan itu pun membuat Papa Lukas cukup kerepotan. Ia pun mengakui ia meremehkan Nian Bing. Ia mengatakan nampaknya harus membantu Nian Bing menempa tubuhnya. Ia pun melancarkan serangan hujan batu kepada Nian Bing. Sementara itu terlihat Bing Yun terkejut mendengar dari pegawai penginapan bahwa Nian Bing tidak ada selama beberapa hari ini. Bing Yun menjadi marah kepada Nian Bing karena seharusnya sudah sepakat setelah final kompetisi Nian Bing akan ikut bersamanya ke Pagoda Dewa Es. Tidak lama ia pun dihubungi oleh gurunya Pendeta Dewi Es. Bing Yun mengakui ia gagal menang dalam kompetisi dan juga kehilangan batu Dewi Es. Gurunya pun menyuruh Bing Yun kembali ke Pagoda Dewa Es. Dikarenakan kompetisi sudah berakhir, Bing Yun pun bertekad jika ia bertemu dengan Nian Bing lagi, maka ia akan membalaskan penghinaan ini. Karena ia sudah kalah dan juga Nian Bing tidak menepati janjinya. Sementara itu terlihat di kerajaan, para prajurit mengetahui bahwa putra mahkota dan putri kerajaan Langmu ada di dalam ruangan. Namun tiba-tiba saja ada sekelompok orang yang menyerang dan menghabisi para prajurit kekaisaran Langmu. Para prajurit kekaisaran Langmu menduga bahwa orang-orang ini dari kekaisaran Huarong.
Ternyata orang-orang ini bukan dari Kekaisaran Langmo, melainkan anggota klan kegelapan yang menyamar. Mereka diperintah oleh penguasa Yu untuk mengadu domba antar kerajaan Langmo dan kerajaan Huarong. Salah satu dari mereka pun diperintahkan untuk melapor kepada raja di Kekaisaran Huarong bahwa Mujing dan Murong belum ditemukan. Prajurit itu juga menyamar lagi, lalu ditambah dengan bekas luka agar Kekaisaran Huarong mempercayainya. Sementara itu, kembali kepada Nian Bing, ia pun dibangunkan oleh Nona Fengnu. Namun ketika itu Nona Fengnu dibawa oleh ketua klan Phoenix. Namun ternyata tiba-tiba saja Raja Naga Bumi yang membawa Nona Fengnu pergi. Nian Bing mencoba untuk mengejar Papa Lukas yang membawa Nona Fengnu. Tapi ada seseorang yang berbicara dengannya bahwa Nian Bing itu tidak berguna karena tidak bisa mengalahkan mereka. Nian Bing pun dibawa ke sebuah altar yang ternyata di sana ada martial emperor kegelapan. Ia pun meremehkan Nian Bing karena Nian Bing itu lemah. Walau menggunakan sihir api dan es, tapi belum bisa menggunakannya dengan maksimal. Ia pun menyebut Nian Bing tidak becus menggabungkan sihir api dan es yang berasal dari asal yang sama. Nian Bing juga tidak dibolehkan pergi oleh martial emperor kegelapan karena percuma saja Nian Bing tidak bisa menyelamatkan kekasihnya. Daripada itu, sebaiknya Nian Bing pikirkan cara untuk melepaskan diri dari kendalinya. Hingga akhirnya Nian Bing berhasil menyatukan sihir api dan es yang berasal dari asal yang sama. Ia pun mengaktifkan titik mata surgawi, lalu tercebur ke dalam air hingga tenggelam. Kemudian ia pun sadar dari pingsannya. Namun setelah bangun, ia pun melihat Nona Fengnu akan dijatuhkan oleh Raja Naga Bumi. Tapi itu hanyalah sebuah ancaman, karena Raja Naga Bumi akhirnya memasukkan Nona Fengnu ke dalam kantong ruangnya. Raja Naga Bumi menyuruh Nian Bing untuk memasak sekarang. Jika ia puas, maka ia akan melepaskan Nona Fengnu. Akan tetapi nampaknya Nian Bing tidak mau. Ia pun menyerang Papa Lukas. Namun serangan Nian Bing tidak berdampak apa-apa. Lantas Nian Bing mengeluarkan semua senjata dewanya untuk menyerang Raja Naga Bumi. Papa Lukas cukup terkejut karena Nian Bing membuka titik mata surgawi, dan ia pun penasaran berapa lama Nian Bing bisa mempertahankannya. Nian Bing membuat formasi bintang dengan senjata dewanya tersebut. Meski begitu, ini menguras kekuatan sihir Nian Bing. Papa Lukas mengakui bahwa formasi ini menyerap daukinya. Akan tetapi Nian Bing juga kehabisan kekuatan sihir. Dan apakah Nian Bing bisa mengalahkannya dengan kekuatan fisik? Nian Bing melancarkan serangan sihir simulasinya. Akan tetapi ternyata sihir itu berhasil dipatahkan oleh Raja Naga Bumi. Nian Bing yang melihat hal tersebut, ia pun menjadi bingung. Mengapa Raja Naga Bumi mengetahui sihir simulasi? Apakah ada hubungannya dengan Raja Naga Api? Kemudian tiba-tiba saja kekuatan titik mata surgawi Nian Bing menjadi redup. Papa Lukas pun mengetahui bahwa Nian Bing melampaui batasnya dikarenakan tidak bisa mengendalikan sepenuhnya mata surgawi ini. Ia pun mengatakan lebih baik buatkan ia makanan saja. Ia juga mengancam jika tidak segera memasak untuknya, maka Nona Fengnu akan ia habisi. Berpindah ke tempat lain, terlihat Mujing dan Murong berjalan-jalan di pasar kota Kekaisaran Huarong. Mereka pun melihat dua prajurit yang dikeluarkan oleh para prajurit Kekaisaran Huarong. Mereka berdua diberitahu oleh pedagang di sana bahwa kerajaan Langmo baru saja mengirimkan pasukan untuk menyerang Kekaisaran Huarong.
Dan Kekaisaran Langmo mengirim diam-diam untuk melancarkan serangan. Hal itu pastinya membuat Murong menjadi marah dikarenakan dituduh sebagai mata-mata. Mereka berdua pun dikejar-kejar oleh para pedagang dari Kekaisaran Huarong. 有余辜，你胡说！听说这些人是朗两军交战不产来时。他们追啊！站住！站住！他们是朗木的奸细，抓！两军交战不产来时。 Meski begitu, Mujing bertanya-tanya mengapa ayah mereka tidak memberitahukan bahwa akan ada penyerangan terhadap Kekaisaran Huarong. Mujing pun merasa curiga karena ini ada yang aneh. Karena jelas jika kekaisarannya melawan Kekaisaran Huarong, pasti itu akan kalah. Dikarenakan Kekaisaran Huarong itu lebih kuat. Mujing tidak mau diajak pulang oleh kakaknya, dikarenakan lebih baik di Kekaisaran Huarong. Karena begitu perang pecah, maka banyak rakyat yang menderita di Kekaisaran Langmo. Mereka berdua pun sepakat untuk menemui Kaisar Huatian karena ini adalah sebuah kesalahpahaman dan juga untuk mencegah perang di antara dua kekaisaran. 花天大敌，责任。 我们一起去。哥哥，你赶紧回。战争一旦爆发，只会让老木。我们一起去。 Kembali kepada MC Nianbing, ia pun akhirnya memasak untuk Raja Naga Bumi. Ia juga meminta Raja Naga Bumi agar bersabar karena untuk hidangan mewah itu perlu kesabaran. Hingga akhirnya Raja Naga Bumi pun memakan hidangan tersebut. Ia pun menjadi tidak puas dan meminta Nianbing untuk memasak lagi untuknya. Nianbing akhirnya memasak lagi. Ia pun menahan kesabarannya dikarenakan ini demi keselamatan Nona Fengnu. 行行，为难我，给你做饭可以。愣着干什么？做呀，做的，反正没我想象的好吃。吃起来还差点。 Di sisi lain terlihat Kaisar Huatian memberitahukan kepada kakek Rong bahwa perang ini harus dihentikan dan jika dalam 7 hari Kekaisaran Langmo tidak dihancurkan, maka ia tidak layak duduk di sini lagi sebagai kaisar. Meski begitu, kata kakek Rong, ia tidak mengetahui mengapa Kekaisaran Langmo mengirim pasukan. Kaisar Huatian pun geram terhadap Kekaisaran Langmo yang tidak berkaca bahwa Kekaisaran Huarong adalah yang terkuat di benua Yangguang. Tidak lama prajurit pun memberitahukan bahwa Mujing dan Murong ingin bertemu dengan kaisar. Kaisar pun mempersilahkan agar mereka berdua menemuinya. Mujing dan Murong memberikan salam kepada Kaisar Huatian. Kaisar Huatian menyambut kedatangan mereka berdua dengan mengatakan, apakah mereka berdua datang ke sini untuk menyatakan perang secara resmi. Namun Mujing tidak terima dikarenakan kekaisarannya dicap yang memulai perang. Namun pihak-pihak dari Kekaisaran Huarong dan Kekaisaran Langmo tidak mengakui bahwa mereka yang pertama kali menyerang. Hal itu membuat Mujing yakin bahwa ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Apalagi ia juga tidak mengetahui bahwa kekaisarannya mengirimkan pasukan untuk menyerang. Ia pun memohon kepada kaisar untuk menyelidiki ini agar rakyat terbebas dari penderitaan akibat perang. Mendengar hal itu, Kaisar Huatian pun mengatakan jika begitu maka ia akan mengubah Kekaisaran Langmo menjadi kota Langmo dan bergabung dengan Kekaisaran Huarong. Kaisar Huatian juga akan menjelaskan tentang masalah ini kepada mereka nanti. Akan tetapi Mujing dan Murong tidak bisa meninggalkan Kekaisaran Huarong saat ini. Kaisar Huatian pun mengatakan kepada kakek Rong, Kekaisaran Langmo mengirim pasukan dan juga meminta perdamaian saat ini. Ternyata sungguh rumit dari yang mereka duga. Hingga akhirnya kakek Rong akan mengungkap kebenaran tersebut. Namun Kaisar Huatian mengingatkan bahwa Mujing dan Murong harus diawasi dengan ketat. Sementara itu kembali kepada MC yakni Nianbing. Ia pun sedang memasak untuk Raja Naga Bumi. Nianbing memasak cukup banyak. Terlihat Papa Lukas menghabiskan begitu banyak mangkuk dari masakan yang dibuat oleh Nianbing. Meski begitu, nampaknya Papa Lukas tidak kenyang-kenyang walau sudah menghabiskan banyak begitu mangkok. Waduh, perut karung ini Papa Lukas. Tidak kenyang-kenyang.
Hal itu membuat Nian Bing menjadi kesal karena walaupun sudah banyak makan, Raja Naga Bumi tidak kunjung melepaskan Nona Fengno. Nian Bing pun akhirnya menyiapkan suatu obat yang ternyata itu adalah obat tidur. Ia pun menumpahkannya ke dalam masakannya lalu akan membuat rencana agar Raja Naga Bumi tidur selama 3 hari 3 malam. Dengan begitu maka ia bisa menyelamatkan kekasihnya. Sementara itu di Kekaisaran Huarong, Rongbing bersama kesatria Singa Api menyergap klan kegelapan yang berpura-pura menjadi kesatria dari Kekaisaran Huarong. Kembali kepada MC Nian Bing setelah menunggu beberapa saat. Akhirnya Raja Naga Bumi pun tidur karena obat tidur yang ia taburkan ke dalam masakannya. Ketika Raja Naga Bumi sudah benar-benar tidur, Nian Bing menggunakan kesempatan ini untuk menyelamatkan Nona Fengno dari kantong ruang milik Raja Naga Bumi. Namun ternyata Raja Naga Bumi menyadarinya. Papa Lukas langsung menghajar Nian Bing karena ia tidak suka dengan pencuri. Kemudian Nian Bing tidak punya pilihan lain selain melawan Papa Lukas. Papa Lukas juga mengeluarkan Nona Fengno dari kantong ruangnya. Nian Bing menjadi kesal karena Raja Naga Bumi hanya menipu dirinya. Dikarenakan walau ia sudah memasak cukup banyak, Papa Lukas tidak mau melepaskan kekasihnya tersebut. Dan ketika Nona Fengno hampir bisa menyentuh tangan dari Nian Bing, Nona Fengno pun diserap kembali oleh Papa Lukas ke dalam kantong ruang. Berpindah di Kekaisaran Huarong, ajudan melapor bahwa pejabat senior Kekaisaran Qilu bekerja sama dengan ras kegelapan dan bergabung dengan Kekaisaran Langmu untuk menyerang Kekaisaran Huarong. Hal itu dibenarkan oleh kakek Rong karena kemarin pengawal Kekaisaran Langmu juga dihabisi. Dengan kata lain, ras kegelapan ingin mengadu domba dan menimbulkan perang di benua Yangguang. Tidak lama Rongbing muncul di sana. Ia pun melaporkan bahwa Kekaisaran Qilu dan Langmu telah mengirim pasukan pada saat yang bersamaan, dan ia pun bersedia memimpin satu unit ke garis depan untuk melawan pasukan musuh. Walau sudah dilarang oleh kakeknya karena Rongbing masih muda, ditambah lagi luka Rongbing masih belum sembuh. Tapi Rongbing nampaknya memaksa karena sudah menjadi kewajibannya sebagai anggota keluarga Rong, yakni menghabisi musuh dan mempertahankan negara. Rongbing juga sangat yakin walau ia juga diingatkan oleh Kaisar Huatian, karena bagaimana jika terjadi apa-apa kepada Rongbing, hal itu akan menyebabkan cucunya yakni Nona Yino menjadi janda. Aduh, janda nggak tuh? Aduh, bolehlah. Lalu kemudian kakek Rong pun memberikan token yang bisa menggerakkan pasukan andalan keluarga Rong, yakni Kesatria Naga Iblis Api. Diketahui dia setara dengan kehadiran kakeknya. Kakeknya pun menyuruh cucunya itu untuk pergi dan ia pun akan menunggu Rongbing kembali yang membawa kabar kemenangan. Kakek Rong meyakinkan Kaisar Huatian ini tidak apa-apa, disebabkan inilah tekad semangat yang harus dimiliki oleh keluarga Rong. Sementara itu kembali kepada MC Nian Bing, Raja Naga Bumi tahu bahwa Nian Bing menjadi lebih mahir menggunakan titik mata surgawi. Ia pun akan memprovokasi Nian Bing lagi dengan mengatakan ia akan memberikan kesempatan terakhir bagi Nian Bing. Jika Nian Bing tidak bisa mengalahkannya, ia pun akan menghabisi Nona Fengno. Nian Bing juga menyadari setelah pertama kali bertarung dengan Raja Naga Bumi, kendali sihirnya dan kekuatan sihirnya menjadi lebih kuat. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, kekuatan sihirnya juga terkuras dengan sangat cepat. Ia pun bertekad pada kesempatan ini ia harus menghabisi Raja Naga Bumi dengan satu pukulan. Terlihat Nian Bing pun ada di lautan sihirnya. Ia pun menyiapkan kekuatan sihir api dan es untuk menyerang. Serangan naga Nian Bing pun langsung menyerang kepada Raja Naga Bumi. Papa Lukas juga mengakui bahwa titik mata surgawi membuat Nian Bing mendapatkan begitu banyak kendali atas sihirnya. Meski begitu, kekuatan sihir Nian Bing sepertinya akan habis.
Nian Bing pun berharap bahwa serangannya ini berhasil menghabisi Raja Naga Bumi. Namun ternyata tidak berhasil karena Raja Naga Bumi berhasil selamat. Ia pun memuji Nian Bing yang membuat kemajuan besar dalam waktu yang singkat. Tapi untuk selanjutnya Raja Naga Bumi akan meninju Nian Bing dengan sangat keras. Benar saja, Nian Bing dihajar habis-habisan oleh Raja Naga Bumi. Hingga Nian Bing dipukul sampai terkubur di dalam tanah. Saat itu Raja Naga Bumi juga mengeluarkan Nona Feng Nu untuk membuat Nian Bing bangkit. Ketika itu Nian Bing masuk ke dalam alam bawah sadarnya lagi. Ia pun kembali masuk ke dalam altar dari Martial Emperor Kegelapan. Nian Bing diremehkan oleh senior Martial Emperor Kegelapan. Dengan kekuatan yang seperti ini, mana bisa Nian Bing menyelamatkan kekasihnya? Hal itu membuat Nian Bing mengumpulkan kekuatan sihirnya. Semua sihir itu pun menyatu ke dalam diri Nian Bing. Nian Bing bangkit dan menyerang Raja Naga Bumi. Benar saja, satu serangan dari Nian Bing berhasil menghancurkan pertahanan dari Papa Lukas. Nian Bing memadukan sihir es dan api dan akan menyerang menggunakan avatar roh Dewa Api. Namun serangannya tidak berhasil dikeluarkan karena kekuatan sihirnya habis dengan sangat cepat. Raja Naga Bumi sangat bersyukur serangannya itu tidak mengenai dirinya, karena jika terkena maka ia akan kehilangan separuh dari tubuhnya. Dan akhirnya Nian Bing pun berhasil mengaktifkan sepenuhnya titik mata surgawi yang terkutuk tersebut. Sementara itu terlihat penguasa Yu dan ras kegelapan akan melakukan upacara pembukaan segel. Ratu Vampir juga memberitahukan bahwa formasi pertahanan telah disiapkan. Ini akan memastikan upacara pembukaan segel berjalan dengan lancar. Diketahui dalam 3 hari lagi Wu Yin dan Wu Tong akan melihat matahari lagi. Dengan formasi mereka berdua, maka benua Yang Guang akan menjadi milik ras kegelapan. Penguasa Yu melemparkan bila umur panjang ke tengah-tengah formasi, dan upacara pembukaan segel pun telah dimulai. Ratu Vampir menyuruh semuanya agar melindungi penguasa Yu. Terlihat penguasa Yu terpental oleh kekuatan formasi. Ia pun tidak menyangka bahwa segelnya akan menyerap begitu banyak energinya. Ia pun menyuruh istrinya dalam 3 hari ke depan ia akan berusaha sekuat tenaga untuk membuka segelnya. Ia pun menyuruh istrinya itu untuk melindungi dirinya selama pembukaan segel. Di sisi lain, kembali kepada MC Nian Bing. Saat itu Raja Naga Bumi memberikan selamat karena Nian Bing telah sepenuhnya mengaktifkan titik mata surgawi atau yang disebut mata kebijaksanaan. Karena ketika mengaktifkan titik mata surgawi akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sihir. Ia pun memuji Nian Bing dalam 3 hari mengalami banyak kemajuan. Nian Bing tidak sadar kalau ia tepar selama 3 hari. Ia pikir hanya beberapa jam. Papa Lukas bilang bahwa sayangnya Nona Feng Nu tidak baik-baik saja. Ia pun mengeluarkan Nona Feng Nu yang tepar dari kantong ruangnya. Nian Bing pastinya menjadi khawatir. Ia pun dilarang menghampiri Nona Feng Nu. Papa Lukas bilang jika ingin mayat dari Nona Feng Nu maka Nian Bing harus mengalahkan dirinya. Nian Bing pastinya sangat marah. Ia pun akan membalaskan dendam Nona Feng Nu. Terjadilah benturan kekuatan di antara mereka berdua. Meski begitu, walau Nian Bing sudah menggunakan avatar roh Dewa Api, tapi itu hanya sihir kelas bawah, ucap Raja Naga Bumi. Nian Bing akan menunjukkan kekuatan penuh dari mata titik surgawi. Ia mengeluarkan sihirnya yang akan menyerang Papa Lukas. Raja Naga Bumi menyadari bahwa peningkatan titik mata surgawi membuat Nian Bing sudah bisa meramalkan sihir tingkat 8. Serangan naga Nian Bing tidak berefek kepada Raja Naga Bumi. Justru malah Nian Bing yang ditarik oleh Papa Lukas ke dalam tanah.
Nian Bing tahu bahwa perbedaan kekuatannya sangat jauh dengan Raja Naga Bumi, walau ia sudah menggunakan kekuatan titik mata surgawinya. Akan tetapi ia yakin bukan hanya segini kekuatan dari titik mata surgawi, sedangkan Raja Naga Bumi menyuruh Nian Bing menyimpan energinya, dikarenakan untuk memasak masakan yang enak nanti untuknya. Hingga akhirnya Nian Bing mengeluarkan 6 kekuatan sihirnya. Ia juga mengeluarkan sihir kegelapan beserta boneka. Papa Lukas mengetahui bahwa Nian Bing berniat menggunakan kekuatan mental untuk mengendalikan boneka. Akan tetapi mengapa hanya 6 kekuatan elemen sihir? Dijelaskan oleh Nona Feng No yang baru bangun bahwa Nian Bing kurang kekuatan sihir bumi. Daripada itu belum bisa menguasai 7 elemen sihir. Papa Lukas menyuruh Nian Bing untuk berhenti karena kekuatan mental Nian Bing tidak cukup kuat untuk menahan boneka bayangan. Akhirnya Nian Bing berhenti setelah diberitahu oleh Nona Feng No. Nona Feng No juga menjelaskan bahwa sebenarnya Raja Naga Bumi membantu Nian Bing untuk mengaktifkan titik mata surgawi, dan itu terjadi setelah pertarungan pertama Nian Bing dengan Raja Naga Bumi. Diperlihatkanlah sebelumnya Raja Naga Bumi menghajar Nian Bing. Ia pun tahu Nian Bing tidak cukup kuat untuk menyelamatkan kekasihnya. Daripada itu, ia pun akan membantu Nian Bing mengubah tubuh Nian Bing. Ia pun menghajar Nian Bing sampai tepar. Terlihat Nian Bing mengigau nama Nona Feng No, walau Raja Naga Bumi sudah bosan mendengarnya. Nian Bing mengigau nama Nona Feng No. Kata Nona Feng No itu karena Raja Naga Bumi terlalu keras menghajar Nian Bing. Apalagi Raja Naga Bumi menggunakannya untuk membuat Nian Bing terus melawan. Tapi kata Raja Naga Bumi, jika ia serius menghabisi Nian Bing, maka itu sudah terjadi sebelumnya. Ternyata tujuan Raja Naga Bumi adalah membantu Nian Bing sesuai amanat dari Raja Naga Api untuk mengaktifkan titik mata surgawi dengan menggunakan Nona Feng No agar Nian Bing menjadi lebih keras untuk berjuang. Meski begitu, Raja Naga Bumi mengingatkan bahwa Nona Feng No harus berpura-pura meninggoy agar Nian Bing menjadi lebih barbar lagi. Raja Naga Bumi menegur Nian Bing yang tidak berterima kasih padanya, justru malah terus berbicara dengan kekasihnya. Nian Bing pun berterima kasih atas pengajaran dari Raja Naga Bumi. Ia pun nanti akan membuatkan hidangan yang enak untuk Papa Lukas. Ia juga belum menemukan senjata sihir bumi. Kata Raja Naga Bumi, bila umur panjang bukan satu-satunya senjata elemen bumi, ia pun akan membantu Nian Bing mencarikan senjata elemen bumi yang lebih baik. Dengan imbalan nanti harus membuatkan makanan yang enak untuknya. Meski begitu, kata Nian Bing, bila umur panjang itu dicuri oleh ras kegelapan dan ia pun harus menghentikan upacara pembukaan segel, Raja Naga Bumi menjelaskan nampaknya ras kegelapan akan membangkitkan Wutong dan Wuyin yang terkenal dengan formasinya, dan mereka berdua pernah menjadi master formasi teratas di benua Yangguang. Tapi mereka berdua hanya setia kepada penguasa Yu dan menimbulkan malapetaka. Disebabkan mereka berdua mengumpulkan energi sihir untuk mengaktifkan formasi kehidupan, dan mereka berdua telah melakukan kejahatan di mana-mana. Sampai akhirnya dewa manusia muncul dan menyegel mereka berdua. Nian Bing menyadari tujuan ras kegelapan sebelumnya mengumpulkan energi sihir adalah untuk mengaktifkan formasi kehidupan. Dengan begitu, maka kota Dutian berada dalam bahaya. Raja Naga Bumi menggunakan deteksi elemen buminya untuk mengetahui lokasi bila umur panjang, sekaligus lokasi upacara pembukaan segel, dan bila umur panjang terletak 50 km di utara kota Dutian. Hingga akhirnya Nian Bing, Nona Feng No, dan Raja Naga Bumi berangkat ke sana. Sementara itu di Kekaisaran Huarong terlihat Murong sangat kesal dikarenakan ia ditahan oleh Kekaisaran Huarong, apalagi dengan formasi kakek Rong, membuat dia kehilangan semua sihirnya.
dan tidak bisa keluar dari sini. Mujing dan Murong mendengar dua prajurit yang melapor bahwa Kekaisaran Huarong mengalami kekalahan di garis depan. Daripada itu, mereka berdua dipulangkan untuk mengawasi Mujing dan Murong. Mujing dan Murong yang mendengar hal itu, mereka mengetahui bahwa pasukan kerajaan Langmu itu dirusak oleh ras kegelapan. Mereka pun harus segera melaporkan dan bertemu dengan Kaisar Huatian. 一个个都疯了。妹妹，区区老木还能让我华容？必须尽快面见华天大帝。 Sementara itu terlihat Nian Bing, Nona Fengnu, Raja Naga Bumi pun berkumpul. Kata Nian Bing, anggota ras kegelapan semakin banyak. Ia meminta pendapat dari Raja Naga Bumi. Bisakah Raja Naga Bumi membawa mereka masuk lewat tanah? Namun kata Raja Naga Bumi itu berbahaya, lebih baik tinggalkan tempat ini. Ia pun akan kembali juga dan meminta bantuan Raja Naga lainnya untuk menghentikan penguasa Yu. Nian Bing menghalanginya dan mendeteksi bahwa penguasa Yu sedang mempertahankan formasi. Ia mengatakan bahwa sihir hitam di sini sudah sangat pekat dan segelnya bisa rusak kapan saja. Ia pun menyuruh Raja Naga Bumi untuk membawa mereka berdua ke tengah segel, tapi Raja Naga Bumi tidak mau. Nian Bing pun menduga bahwa Raja Naga Bumi ini takut. Raja Naga Bumi pun menyangkal hal itu. Ia pun menegaskan Nian Bing juga sudah tahu kemampuannya. Ia pun berlaga, bahkan 10 penguasa Yu tidak akan bisa mengalahkannya. Meski begitu, ia bilang bilah umur panjang adalah senjata elemen tanah. Kendalinya terhadap elemen tanah jauh lebih kuat. Daripada itu, begitu ia merebut bilahnya, ia pun hanya berjaga-jaga jika nantinya bilah umur panjang justru malah mengenalinya sebagai pemiliknya. Akan tetapi, Nian Bing tetap menduga bahwa Raja Naga Bumi itu takut kepada penguasa Yu. Raja Naga Bumi pun menyangkal lagi. Ia pun mengatakan ia ingin memanfaatkan berkumpulnya ras kegelapan dan memanggil Raja Naga lainnya agar bisa memusnahkan mereka sekaligus. Ia pun menyebut ini adalah rencana jangka panjang. Namun ternyata di belakang mereka ada Ping Chao dan juga yang lainnya. Ping Chao menjawab siapa yang ingin dimusnahkan. Ping Chao langsung menyerang ke arah Raja Naga Bumi. Raja Naga Bumi pun dikepung oleh 3 ras kegelapan. Sementara Nian Bing dan Nona Fengnu ada di belakang pohon. Dikatakan oleh Nona Fengnu, walau Raja Naga Bumi telah menarik perhatian ras kegelapan, tapi dengan kekuatan mereka saat ini menghadapi penguasa Yu pastinya akan membuat mereka terbunuh. Ia pun mengajak Nian Bing untuk memikirkan cara menghadapi penguasa Yu terlebih dahulu. Di lain sisi, penguasa Yu sedang fokus untuk melepaskan segel. Ia pun memanggil istrinya, yakni Ratu Vampir. Ratu Vampir memberitahukan bahwa Raja Naga Bumi ada di luar formasi, sedangkan Ping Chao dan Ping Shou telah pergi untuk menghadapi Raja Naga Bumi. Tapi penguasa Yu berkata bukan Raja Naga Bumi. Istrinya pun menduga itu adalah Rong Yan. Akan tetapi ia juga menduga bahwa Rong Yan sedang berperang di Kekaisaran. Hingga akhirnya ia pun baru sadar yang dimaksud oleh penguasa Yu itu adalah Nian Bing dan Nona Fengnu. Ia pun tidak akan membiarkan mereka berdua menghalangi upacara segel dan mengatakan tenang saja kepada suaminya. Karena ia punya cara untuk menghabisi mereka berdua. 不可能扶他了，不让他们知道左脑井还有凤女。只是2个小角色，我自有办法灭了他们。 Sementara itu, Nian Bing mendeteksi dengan mata surgawi bahwa sekarang penguasa Yu itu sudah sendirian. Akan tetapi tidak lama ada getaran yang artinya segel akan terbuka dan sepertinya penguasa Yu akan membebaskan Wutong dan Wuyin. Dikatakan oleh Nian Bing, hal itu akan menyebabkan bahaya di seluruh kota Dutian. Nampaknya Nian Bing akan mengambil resiko karena selama bisa mengambil bilah umur panjang, upacara pembukaan segel akan gagal. Nona Fengnu mengajak Nian Bing menyerang penguasa Yu bersama-sama. Jika terjadi sesuatu, jangan terjebak dalam pertarungan. Hingga akhirnya mereka berdua pun mendekati penguasa Yu. Mereka heran mengapa bisa aman seperti ini. Dan benar saja, tidak lama muncullah Ratu Vampir yang menyerang. Nona Fengnu akan menghadapi Ratu Vampir, sedangkan Nian Bing akan gagalkan upacara segel.
Terjadilah pertarungan di antara Nona Fengnu dan juga Ratu Vampir. Nona Fengnu menggunakan kekuatan Phoenix untuk menyerang. 你就被我们进来了。小心有诈！我打。不必，看你的了。 Di lain sisi, Nian Bing berhasil mendekati penguasa Yu. Ia pun heran, mengapa penguasa Yu tidak bergerak? Apakah sihir penguasa Yu dibatasi oleh upacara pelepasan segel? Nian Bing langsung meloncat untuk mengambil bila umur panjang, akan tetapi ia ditahan oleh kekuatan dari Ratu Vampir agar tidak mengambil bila umur panjang. Ternyata ini hanyalah pancingan agar Nian Bing mendekat kepada formasi. Terlihat Nian Bing diikat oleh kekuatan dari Ratu Vampir. 扶持黑暗种族的阴谋，死那在这里。 Sementara itu, di tempat lain di Kekaisaran Huarong, Mujing berteriak kepada penjaga di luar bahwa kakaknya mengalami penyakit dan meminta tolong penjaga di luar. Penjaga di luar tidak langsung percaya. Salah satunya bilang apakah tidak mengingat amanat dari Pangeran Rong, tidak ada yang diizinkan memasuki ruangan ini. Akan tetapi penjaga yang satunya lagi khawatir jika terjadi sesuatu kepada putra mahkota dari Langmu, maka mereka juga akan disalahkan. Namun penjaga itu tetap bersikeras untuk masuk dikarenakan khawatir terjadi sesuatu kepada Murong. Yang akhirnya ia pun akan memeriksa ke dalam sementara temannya menjaga di luar pintu. Tapi setelah masuk ke dalam, Mujing mengatakan bahwa penyakit lama kakaknya kambuh kembali. Ia pun menyuruh penjaga tersebut untuk memanggil dokter. Melihat kondisi Murong yang seperti itu, penjaga tersebut menjadi kasihan dan ia pun akan memanggil dokter. Namun dilarang oleh teman penjaganya dikarenakan tidak ada satupun dari mereka yang bisa meninggalkan ruangan ini. Dan ketika penjaga tersebut akan memanggil dokter, 神了别，连个医生怎么偏偏这个时候发病啊？我哥哥秋季发作。也对，我送他去找医生。不行， Mujing menggunakan sihir tanaman dan membentuk sebuah tongkat, lalu menghantam kepada penjaga itu. Ia juga menyuruh kakaknya untuk bangun dan melawan penjaga yang satunya lagi. Terlihat Mujing terdesak melawan penjaga tersebut, tapi ia ditolong oleh kakaknya, yakni dengan sihir tanaman. Dikarenakan Murong hanya bisa menggunakan sihir terbatas karena ruangan ini disegel oleh Pangeran Rong. Meski begitu, ini sudah cukup untuk mengalahkan dua penjaga itu. Mujing mengajak kakaknya untuk segera temui Kaisar Huatian dan memberitahukan rencana ras kegelapan. 对付几个侍卫，我们得马上去。 Sementara itu, kembali kepada Nona Fengnu yang mencoba untuk menolong Nian Bing yang diikat. Tapi ia dihalangi oleh Ratu Vampir. Meski begitu, ternyata Nian Bing mencoba melepaskan diri dari rantai yang mengikatnya. Ledakan kekuatannya pun membuat penguasa Yu menjadi lengah di saat mempertahankan formasi. Ratu Vampir mengingatkan suaminya bahwa tubuh penguasa Yu mungkin tidak dapat terus melakukan upacara pembukaan segel. Ia pun ingin mengambil alih upacara pembukaan segel. Akan tetapi nampaknya penguasa Yu tidak mau. Ratu Vampir sangat marah. Ia pun menghajar Nian Bing dan juga menggunakan kekuatannya karena beraninya mengganggu upacara pembukaan segel. Lalu menekan Nian Bing di bagian kepala dengan kekuatan. Hal tersebut membuat Nian Bing kembali ke alam bawah sadarnya di altar Martial Emperor kegelapan. Ia pun mengetahui bahwa kekuatan mentalnya telah rusak. Sementara di luar, Ratu Vampir terus menekan Nian Bing dengan kekuatan kegelapannya. Nona Fengnu yang melihat hal itu, ia pun mencoba untuk menolong Nian Bing. Namun dihalangi oleh Ratu Vampir dengan kekuatannya. 亮丽，精神力被污染了。 Kembali kepada Nian Bing yang mencoba menghindar dari reruntuhan yang akan menimpanya.
Terlihat ia pun dililit oleh kekuatan kegelapan dari Ratu Vampir. Ia mengatakan jika ia tidak bisa menghancurkan batu permata sihir dan mendapatkan bila umur panjang, ia pun meledakkan kekuatannya dan berhasil lepas dari ikatan tersebut. Lalu kemudian menggunakan mata titik surgawi untuk melawan tekanan dari Ratu Vampir. Terlihat Nian Bing terus menghindar dari serangan kegelapan yang mengejarnya. Ia menggunakan pedang cahaya untuk melawan balik. Ia pun hampir tidak bisa melawan pengikisan kekuatan kegelapan, tapi kekuatan mentalnya belum sepenuhnya dimurnikan. Ia pun harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Hingga akhirnya Nian Bing berhasil lepas dari ikatan tersebut dan langsung akan mengambil bilah umur panjang. Namun pastinya penguasa Yu menghalanginya dengan kekuatan dan tidak semudah itu mendapatkan bilah umur panjang. Serangan penguasa Yu berhasil membuat Nian Bing terkapar. Sementara Nona Fengnu juga terkapar akibat serangan dari Ratu Vampir. Lalu kemudian Nian Bing menggunakan bila embun pagi menyerang menggunakan sihir es, ditambah dengan kombinasi serangan dari Nona Fengnu, dan mereka berdua pun berhasil pergi dari sana. Di sisi lain, penguasa Yu memberitahukan kepada istrinya bahwa upacara pembukaan segel sekarang dalam momen krusial. Ia tidak boleh terganggu dan menyuruh istrinya untuk tinggal di sini dan lindungi dirinya. Kembali ke Nian Bing yang berhasil teleport bersama Nona Fengnu menggunakan sihir ruang. Nona Fengnu mengingatkan Nian Bing tidak bisa berjuang dengan kondisi seperti ini. Mereka sebaiknya mencari Raja Naga Bumi. Namun kata Nian Bing, bilah umur panjang ada di sana, ia sedikit lagi bisa mendapatkan bilah umur panjang. Ia pun akan mencobanya sekali lagi. Nona Fengnu pun mengingatkan kembali bahwa di sana ada Ratu Vampir. Tapi Nian Bing bilang bahwa penguasa Yu dalam kondisi lemah, tidak boleh memberinya kesempatan untuk memulihkan kekuatan. Tapi tiba-tiba saja Nian Bing kepalanya sakit karena ia sudah tidak mampu menahan serangan sihir kegelapan lagi. Nona Fengnu mengetahui jika ingin mengambil bila umur panjang hanya ada satu cara. Sementara itu Ratu Vampir yang sedang menjaga, ia tiba-tiba saja diserang oleh sihir api dari Nian Bing dengan menggunakan kekuatan sihir ruang. Hal itu membuat Ratu Vampir terpancing. Ia pun melawan penguasa Yu. Penguasa Yu juga mengeluarkan kekuatan tombaknya untuk menyerang Nian Bing. Di sisi lain, Raja Naga Bumi dikepung oleh Ping Chao dan juga bawahannya. Meski begitu, ia bisa melawan hanya dengan satu serangan. Tidak lama muncullah Nian Bing yang dikejar-kejar oleh tombak dari penguasa Yu. Ia pun mengarahkannya kepada Raja Naga Bumi, sehingga Papa Lukas yang menahan serangan tersebut. Setelah hal itu muncullah Ratu Vampir di sana. Papa Lukas mengetahui bahwa kekuatan mental Nian Bing hampir runtuh dan tidak bisa bertarung lagi. Ternyata ini adalah pancingan Nona Fengnu yang akan mengambil bila umur panjang. Sedangkan Nian Bing dan Papa Lukas harus mengulur waktu melawan Ratu Vampir di sini agar Nona Fengnu berhasil mengambil bilah umur panjang. Lalu kemudian Nian Bing dengan aktingnya menuduh Raja Naga Bumi bahwa sebelumnya mengatakan penguasa Yu bukanlah siapa-siapa di ras kegelapan. Bahkan jika ada 10 penguasa Yu juga tidak akan bisa mengalahkan Raja Naga Bumi. Hal itu jelas membuat Papa Lukas menjadi bingung kapan ia mengatakan hal tersebut. Namun Nian Bing berbicara keras bahwa itu benar. Bahkan terakhir kali mengatakannya di saat makan kaki ayam buatannya. Pastinya hal tersebut untuk membuat Ratu Vampir menjadi marah. Terlihat jelas Ratu Vampir sangat marah. Ia pun tidak terima beraninya menghina penguasa Yu seperti itu. Sedangkan Papa Lukas membela bahwa ia tidak mengatakan itu. Dan jangan dengarkan omong kosong dari Nian Bing. Karena jika ia mengatakannya, ia tidak akan berlebihan seperti yang Nian Bing katakan. Meski begitu, Ratu Vampir sudah sangat marah. Ia pun akan menghabisi mereka berdua. 啃鸡腿，一边骂邪月什么来着？
Sementara itu, Nona Fengnu sedang memantau di atas pohon. Ia pun mengetahui bahwa penguasa Yu sudah membuka segelnya. Meski begitu, dia bingung bagaimana caranya menggagalkan upacara ini. Akan tetapi, ia tidak peduli bagaimana caranya, yang penting menghentikan upacara tersebut. Berpindah di Kekaisaran Huarong, terlihat Rongbing yang melaporkan kepada Kaisar Huatian. Ia diperintahkan untuk memimpin pasukan, dikarenakan Huarong telah memaksa Kekaisaran Langmu mundur, yakni dalam kekalahan dalam beberapa hari terakhir. Di saat mereka menyerang Langmu, mereka menemukan bahwa pasukan Langmu penuh dengan kekuatan ras kegelapan. Rongbing juga memperlihatkan ramuan yang mereka temukan di pasukan Langmu. Lalu tahanan pun dibawa oleh dua penjaga. Rongbing langsung memasukkan ramuan tersebut ke dalam mulut tahanan itu. Setelah tepar beberapa saat, oke guys, itu adalah lanjutan dari alur cerita Donghua Magic Chef Veteran Ace. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.